Komisi Nasional Hak Asasi Manusia akan menyerahkan kesimpulan dan rekomendasi hasil penyelidikan pembunuhan berencana Brigadir J ke DPR dan Presiden Joko Widodo. Namun sebelum lanjut, dukung channel ini dulu dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya agar Anda mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Jika sudah, mari kita lanjut. Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara mengatakan, penyerahan diagendakan pada pekan depan. Minggu depan, ucap BK kepada wartawan pada Sabtu 10 September 2022. Meski begitu, dia belum merinci waktu dan tempat penyerahan laporannya tersebut. Masih dikomunikasikan tempat dan waktu detailnya. Nanti diinformasikan, kata BK. Diberitakan sebelumnya, Komnas HAM sudah merampungkan penyelidikan pembunuhan berencana Brigadir J. Hasilnya, Komnas HAM menyebut pembunuhan berencana Brigadir sebagai extrajudicial killing atau pembunuhan di luar proses hukum. Pembunuhan Brigadir J merupakan extrajudicial killing, ucap BK pada saat menggelar konferensi pers di kantornya, Jakarta. Selain itu, pada kasus ini ditemukan adanya obstruction of justice, yakni upaya penghalangan proses hukum yang dilakukan mantan Kadif Propam Polri, Irjen Verdi Sambo, sebagai tersangka aktor utama pembunuhan. Kemudian terjadinya obstruction of justice dalam penanganan dan pengungkapan peristiwa kematian Brigadir J, ucap BK. Dalam hal ini, saat menjabat sebagai Kadif Propam Polri, Verdi Sambo dapat memerintahkan puluhan anggota Polri untuk mengikuti skenario palsunya guna mengaburkan fakta pembunuhan Brigadir J. Kemudian dalam temuan Komnas HAM menyatakan tidak ada perbuatan penganiayaan atau penyiksaan terhadap Brigadir J. Hal tersebut berdasarkan hasil otopsi ulang dan otopsi pertama. Rangkaian hasil otopsi pertama dan kedua ditemukan fakta tidak adanya penyiksaan terhadap Brigadir J, melainkan luka tembak, ucap BK. Kesimpulan dan rekomendasi Komnas HAM menyebut ada 5 kesimpulan dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J, yaitu telah terjadi peristiwa kematian Brigadir J pada 8 Juli 2022 di rumah dinas ex-Kadif Propam di Duren 3 nomor 46 Jakarta Selatan. Peristiwa pembunuhan Brigadir J dikategorikan sebagai tindakan extrajudicial killing. Berdasarkan hasil otopsi pertama dan kedua, ditemukan fakta tidak adanya penyiksaan terhadap Brigadir J, melainkan luka tembak. Terdapat dugaan kuat terjadinya peristiwa kekerasan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J kepada saudari PC di Magelang tanggal 7 Juli 2022. Terjadinya obstruction of justice dalam penanganan dan pengungkapan peristiwa kematian Brigadir J. Sementara, rekomendasinya sebagai berikut. Meminta kepada penyidik untuk menindaklanjuti temuan fakta peristiwa oleh Komnas HAM RI dalam proses penegakan hukum dan memastikan proses tersebut berjalan imparsial, bebas intervensi, transparan, serta akuntabel berbasis scientific investigation. Menindaklanjuti pemeriksaan dugaan kekerasan seksual terhadap saudari PC di Magelang dengan memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan kondisi kerentanan khusus. Memastikan penegakan hukumnya tidak hanya sebatas pelanggaran disiplin atau kode etik, tapi juga dugaan tindak pidana dan tidak hanya terhadap terduga pelakunya saja, tapi juga semua pihak yang terlibat baik dalam kapasitas membantu maupun turut serta. Meminta kepada Inspektorat Khusus untuk memeriksa dugaan pelanggaran etik setiap anggota kepolisian yang terlibat dan menjatuhkan sanksi kepada anggota kepolisian yang terbukti melakukan obstruction of justice dalam penanganan dan pengungkapan peristiwa kematian Brigadir J sesuai dengan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sanksi pidana dan pemecatan kepada semua anggota kepolisian yang terbukti bertanggung jawab, memerintahkan berdasarkan kewenangannya, membuat skenario, mengonsolidasikan personil kepolisian, dan merusak serta menghilangkan barang bukti terkait peristiwa kematian Brigadir J. Sanksi etik berat atau kelembagaan kepada semua anggota kepolisian yang terbukti berkontribusi dan mengetahui terjadinya obstruction of justice terkait peristiwa kematian Brigadir J,
sanksi etik ringan atau kepribadian kepada semua anggota kepolisian yang menjalankan perintah atasan tanpa mengetahui adanya substansi peristiwa dan atau obstruction of justice. Menguatkan kelembagaan UPPA menjadi direktorat agar dapat menjadi lebih independen dan profesional dalam penanganan pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan, termasuk kekerasan seksual, mengadopsi praktik baik dalam penanganan pelaporan kasus dugaan kekerasan seksual terhadap saudari PC. PC pada kasus lain perempuan berhadapan dengan hukum, meminta kepada Kapolri sebagai pemegang kekuasaan tertinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penanganan perkara hukum yang melibatkan pejabat utama kepolisian serta membangun standar pelibatan lembaga pengawasan eksternal kepolisian. Melakukan upaya pembinaan terhadap seluruh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia agar dalam menjalankan kewenangannya untuk tetap patuh pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta memegang teguh prinsip-prinsip profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, serta memenuhi ajas keadilan dan sesuai dengan standar hak asasi manusia. Sebagai upaya penjaminan peristiwa yang sama tidak berulang kembali. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.